Shalom teman-teman, balik lagi ke channel YouTube aku, Sarah Dumaris Octaviani. Halo teman-teman semuanya. Yap, aku masih di kota Medan. So, halo kota Medan. Kalian sehat-sehat aja kan? Dan sesuai dengan janji aku yang di Instagram, aku bakal tetap upload vlog dan sharing-sharing bareng kalian. Oke, dalam video kali ini sebenarnya hari Minggu guys syutingnya. Yang dimana kalian pasti tahu banget cerita aku udah dandan tapi nggak jadi pergi. Eits, jangan bersedih. Tuhan gak mengizinkan aku ibadah pagi supaya aku menjawab pertanyaan dari kalian. By the way, sebelum kita nonton videonya, teman-teman udah bangun hubungan sama Tuhan belum? Kalau udah, selamat menyaksikan. By the way, happy Sunday nih teman-teman semuanya. Dan hari ini masih aku di Medan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan tadi tuh sebenarnya kalau kalian nonton di snapgram aku yang kayak bilang, ada gak sih sama kayak aku udah dandan apa segala macam, ternyata gak jadi pergi. Ada yang ngerasain hal yang sama? Ternyata Tuhan tuh baik banget. Tuhan ngizinin aku untuk nggak pergi di jam itu supaya aku boleh membaca salah satu DM kalian. Dan aku membuat video, sebenarnya ini nggak direncanakan. Biasanya aku kalau buat video itu direncanakan sekali. Tapi ini sama sekali nggak teman-teman. Jadi bener-bener pada saat aku nggak jadi pergi, ya udah aku sibuk bukain DM kalian, bales-balesin DM kalian. Dan aku mendapatkan salah satu DM yang kena banget, yang I think ini harus aku bawa gitu. Dan sekaligus ya kan, aku udah janji juga kalau aku bakal tetap share, tetap nge-vlog. Jadi kalian gak akan ketinggalan aktivitas-aktivitas aku. By the way, ini hari Minggu dan jam 6 nanti aku mau ibadah. Jadi sebelum aku ibadah, ya kan, aku mau take dulu video ini. Oke, dia bilang begini guys. Halo Celala, samarin namaku ya. Mau gimana nih disamarin? Udah gua mager ngedit-ngeditnya ya kan. Jadi kita baca aja nih. Halo Celala, samarin nama aku ya. Aku mau share masalah hidup aku yang bertubi-tubi. Dari pekerjaan, orang tua, orang sekitar, bahkan dari pelayananku. Aku sering difitnah di kantor. Semangat, you can do it. Jadi kambing domba. Kambing domba. Kambing hitam gak sih? Bukan kambing domba. Kambing domba. Gimana? Mohon maaf. Coba nih kalian pause terus kalian komen. Kambing domba atau kambing hitam? Komen ya. Kalau menurut aku sih kambing hitam, bukan kambing domba. Tapi menurut teman-teman coba komen aja. Nanti aku mau baca. Kemudian orang tua yang nuntut terus. Berantem karena masalah money. Oke. Stres banget cek, kepalaku pusing, teman-teman semua mandang sebelah mata, pengen nyerah lah sama hidup, gak kuat banget cek. Tuhan tuh beneran ada gak sih? Padahal aku udah... Wait, kok kamu nanya Tuhan tuh beneran ada gak sih? Ya artinya kamu gak ngerasain dong, atau kamu gak percaya kalau Tuhan itu ada. Karena kalau kamu percaya, kamu gak mungkin bertanya Tuhan tuh beneran ada atau enggak. Yang justru jadi pertanyaan aku, apakah kamu betul-betul pelayan Tuhan? Kamu bilang kamu udah pelayanan. Kalau kamu nanya Tuhan tuh betulan ada, pertanyaannya kamu ngalamin Tuhan atau enggak? Padahal aku udah doa setiap hari, ikuti semua ibadah yang ada di gereja, gak pernah bolong, puasa juga. Tapi masalahku terus menerus aja ada. Jadi sekarang aku udah jarang doa, gereja dan lain-lain C. Gimana dong C, please bales C. Kamu bilang kamu awalnya pelayan ya kan, kamu bilang tadi melayani. Kemudian kamu doa, puasa. Kemudian ya gak pernah bolong lah, kayak gitu istilahnya. Oke. Kamu tadi bilang kenapa masalahku terus aja ada? Padahal aku udah gereja, aku udah doa, aku udah puasa. Pertanyaannya, Tuhan gak pernah janji ke kamu kalau kamu ngikut Tuhan, kamu gak punya masalah. Tuhan gak pernah bilang itu.
Tapi Tuhan berjanji ketika kamu hidup di dalam Dia, Tuhan akan menyertai setiap kita untuk melewati masalah itu. Jadi masalah itu ada bukan untuk menghancurkan setiap kita. Yuk sama-sama kita baca nih ya teman-teman. Di 1 Petrus 1 ayat 6-7. Firman Tuhan mengatakan, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat ke-7, maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu. Wow. Semuanya itu untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus dinyatakan dirinya. Siapapun kamu ya, teman-teman juga yang menonton video kali ini, vlog ataupun sharing kita hari ini, teman-teman ketahuilah bahwa masalah itu sebenarnya ada dalam kehidupan kita, bukan untuk menghancurkan kita, bukan untuk menghancurkan masa depan kita, melainkan masalah itu ada untuk menunjukkan kepada kita, untuk menunjukkan kepada aku, untuk menunjukkan kepada kamu seberapa besar, seberapa luar biasanya kualitas imanmu. Jadi masalah itu ada bukan untuk menghancurkanmu. Masalah itu ada untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Masalah itu ada untuk memperlihatkan bagaimana kualitas imanmu. Bukan kamu bilang ketika kamu mengikut Tuhan kok masih ada masalah ya. Tuhan gak pernah bilang, nah kalau kamu ikut aku kamu gak punya masalah. Tuhan gak pernah bilang itu. Tapi Tuhan bilang ketika kamu mengikut aku justru kamu dibenci dunia. Bukan jangan kamu bilang, aku ikut Tuhan aja supaya aku gak punya masalah. Kalau kamu gak mau punya masalah, that itu udah gak punya masalah, itu sudah. Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini, aku pun saat ini, kalau sampai detik ini ya teman-teman, setiap kita masih memiliki masalah atau masih punya masalah. Jadi kalau kamu bilang tadi, karena masalah ini, karena problema ini, aku tinggalkan Tuhan, aku jarang doa, aku jarang gereja dan lain-lain. Malah kamu justru menanyakan apakah Tuhan itu betul-betul ada. Justru kamu bertanya, artinya kamu ragu apakah Tuhan itu betul-betul ada. Pertanyaannya kamu betul-betul pelayan Tuhan atau enggak? Pertanyaannya kamu betul-betul mengalami Tuhan atau enggak? Tapi berbahagialah teman-teman, barang siapa yang sampai saat ini punya masalah, yang sampai saat ini punya problema, tapi di dalam masalah itu, di dalam problema itu, kalian menemukan Tuhan di situ. Kalian mengalami pribadi Tuhan itu. Sama seperti aku ada nonton kesaksiannya daripada Kak Raditya Oloan, di mana Kak Raditya Oloan mereka bersama temennya, mereka jatuh dalam narkoba. Dan kemudian izin Tuhan, Kak Radit nggak kena gitu di penjara. Bahkan temennya yang dia ajak malah yang di penjara. Mungkin itu masalah besar bagi temennya Kak Radit. Tapi ketika Tuhan izinkan itu, masalah itu terjadi, ketika masalah, problema Tuhan izinkan mendekat kepada kita gitu ya. Justru temennya Kak Radit mengalami Tuhan di dalam penjara itu. Dia mengalami perjumpaan akan Tuhan. So pertanyaannya, kamu sudah tahu, kamu sudah melayani Tuhan, kamu sudah bilang kamu rajin berdoa, kamu bilang kamu nggak bolong ibadah. Tapi ketika ada masalah sedikit kamu tinggalkan Tuhan. Malah kamu bertanya, itu hal yang sedih ya menurut aku, miris sekali. Aku mau bilang ke teman-teman semuanya, barang siapa yang sampai saat ini teman-teman yang masih dalam problema dan kalian tetap menemukan Tuhan, kalian tetap memandang Tuhan, kalian tetap mengatakan Tuhan aku serahkan semuanya kepada Tuhan, biar Tuhan yang ambil alih, Tuhan kerjakan bagian Tuhan, dan Tuhan aku mengerjakan bagian. Tuhan bilang apa? Bersukacitalah, bergembiralah. Wow, bergembiralah. Jadi kalau punya masalah, bergembiralah. Firman Tuhan bilang gitu. Ini perintah dari Tuhan. Efek dari kamu menyerahkan seluruh kehidupanmu sama Tuhan dan kamu bergembira ketika kamu memiliki masalah, mempunyai masalah. Karena kamu tahu betul bersama siapa kamu berjalan bersama Tuhan. Tuhan bilang apa? Di ayat yang ke-17. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Apapun masalah kita, apapun problema kita yang kita alami, yang kita hadapi, serahkan semuanya sama Tuhan.
Tuhan memerintahkan kepada setiap kita untuk tetap bersuka cita, firman-Nya bilang. Untuk tetap bersuka cita sekalipun kita di dalam masalah. Bangun hubunganmu sama Tuhan supaya kamu kenal, supaya kamu mengenal pribadi Tuhan tuh lebih benar gitu. Tidak hanya kamu datang sama dia, aku datang sama Tuhan supaya aku nggak punya masalah. Enggak. Justru Tuhan bilang di tengah masalahmu kamu harus bergembira. Tuhan nggak pernah bilang kalau ketika kamu mengikut Tuhan kamu nggak punya masalah. No, Tuhan nggak pernah bilang itu. Jadi ketika Tuhan bilang harus bersuka cita, bergembiralah ketika kamu mengalami pencobaan demi pencobaan. Kenapa kamu harus bergembira? Karena bukan kamu yang bekerja, melainkan Tuhan. Karena ketika kamu di dalam Tuhan, ketika kamu hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup sungguh-sungguh berakar di dalam Tuhan, masalah apapun kamu pasti akan serahkan sama Tuhan. Sehingga ketika kamu serahkan sama Tuhan, kamu akan melihat bagaimana kemuliaan demi kemuliaan Tuhan kerjakan. Dan kamu akan rasakan itu. So, ketika kamu datang sama Tuhan, dan aku mau bilang juga, jangan lari, jangan menjauh, justru jangan menjauh ketika kamu punya masalah sama Tuhan. Ketika kamu punya masalah, datang, serahkan semua, sehingga kamu akan mengalami sukacita, bergembira, even itu di dalam masalah. Datang lagi sama Tuhan, berdoa. Dan untuk kamu bisa berdoa, kamu harus tenang. Jangan karena ada masalah, kamu khawatir, kamu riweh, sehingga kamu gak tenang. Efek dari gak tenang itu, kamu gak bisa berdoa. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 7b mengatakan, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi, supaya kamu bisa merasakan hadirat Tuhan, merasakan anugerah Tuhan, kamu harus tenang. Oke? Ya, judul ini aku buat judul apa lah ya? Meninggalkan Tuhan karena lagi punya masalah. Oke? Setiap kita anak-anak Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan, even itu di dalam masalah. Justru ketika kita di dalam masalah, kita melihat bagaimana kemuliaan Tuhan. Bagaimana sesuatu yang gak pernah kamu pikirkan, itu yang Tuhan kerjakan. So, teman-teman, semoga video kali ini memberkati teman-teman. Dan aku berdoa bagi kamu yang tadi mempertanyakan Tuhan itu betul-betul ada atau enggak. Aku berdoa semoga kamu betul-betul mengalami Tuhan. Ya, karena kalau kamu gak betul-betul mengalami Tuhan, percuma sekali. Kamu harus betul-betul mengalami Tuhan secara pribadi. Dan tadi aku bilang juga, ketika kamu punya masalah, tenang. Jangan khawatir, jangan gusar. Tuhan bilang janganlah hatimu cepat marah, cepat kecewa, apalagi sama Tuhan. Tuhan yang tahu banget apa yang terbaik buat setiap kita. Oke teman-teman, jika video ini memberkati teman-teman, jangan lupa teman-teman klik tombol like-nya, dan aku bakal upload video atau aku bakal upload share dan vlog aku di channel YouTube. Oke teman-teman, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa kalian klik tombol like-nya dan kalian share ke seluruh teman-teman kalian supaya teman-teman kalian dapat pesan yang sama. Oke teman-teman, salam dari aku. Bye-bye and God bless you.